Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam. Pada sore hari ini kita bersama, seperti yang saya sampaikan tadi di pengantar, bahwa warna liturgi yang kita pakai hari ini adalah warna liturgi rose, warna liturgi pink, warna liturgi merah muda. Dan kalau orang Jawa mengatakan ke warnanya jembon. Menandakan apa? Bahwa kita menandai bahwa ini sudah separuh dan sebentar lagi kita akan menyambut Yesus yang bangkit jaya. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini cukup panjang, cukup memberikan kepada kita penegasan kembali siapa itu Allah dan Allah itu bekerja apa dalam hidup kita. Itu didefinisikan, dideskripsikan di dalam bacaan Injil hari ini. Kalau saya boleh memberi tema tentang bacaan hari ini adalah Allah adalah sumber belas kasih sejati. Kalau hari ini kita menangkap perayaan Ekaristi Minggu Letare ini, Minggu Bunda ini, hanya sebagai perayaan Ekaristi biasa, artinya kita tidak bisa minggunya podo wae mung bedane nang warna liturgi nang bacaan. Tetapi hari ini bacaan ini termasuk bacaan yang kontekstual. Artinya bacaan ini mau mengajak kita merefleksikan bahwa Allah itu hadir bagi hidup kita. Allah itu sungguh-sungguh memberikan belas kasih kepada kita. Karena kita adalah manusia yang berdosa, maka kita diberi belas kasih itu oleh Allah. Kalau saya boleh memberikan pilihan kepada Anda mau menjadi yang bungsu atau Anda mau menjadi yang sulung? Dua contoh. Kalau Anda ingin menjadi seorang yang sulung, benar. Dalam Injil tidak terlalu diceritakan, si sulung ini hanya diceritakan pada bagian ketika dia pulang dari ladang tadi ya. Si sulung ini marah pasti. Dia punya rasa kekecewaan, dia punya rasa iri, dia punya rasa sakit hati. Tapi mungkin enggak si sulung ini punya rasa dendam. Atau kalau kita menjadi si sulung, mungkin kita akan ngumpat dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang sebenarnya banyak menyinggung orang. Tetapi ayahnya, Bapa itu yang maha belas kasih itu mengatakan kepada si sulung tadi apa? Anakku, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sebab adikmu yang telah mati ini sekarang hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Pilihan yang kedua tadi adalah si bungsu. Kalau kita menjadi si bungsu, itu memang benar kita. Penginjil Lukas mengajak kita melihat bahwa kita adalah si bungsu di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini kita menjadi si bungsu yang dengan rapuh, dengan enaknya kita jatuh terpuruk di dalam dosa yang sama. Maka pelajaran pertama senantiasa mengingatkan saya, mengingatkan Anda pada hari Minggu Bunda, Minggu Letare, dan Minggu bersukacitalah ini, Minggu Prapaskah yang keempat. Kita diajak untuk jangan terlalu memendam rasa iri, jangan terlalu memendam rasa ketidaksukaan itu sebagai hal untuk kita membalas dendam kita, tetapi belajarlah untuk menyimpan segala perkara di dalam hati, dan kemudian kita mengampuni, kita memaafkan mereka yang bersalah kepada kita.
pokok pentingnya yang pertama adalah kita bisa mengampuni. Maka saya sering mengatakan di setiap kegiatan, di setiap ekaristi, saya mengatakan bedakan antara kata mengampuni dan memaafkan. Memaafkan itu hasilnya adalah manusiawi, sesama itu adalah memaafkan. Tetapi contoh bapa dan anak bungsu ini adalah mengampuni. Pelajaran kedua mengingatkan kepada kita semua umat Allah yang terkasih, bahwasanya adalah Allah sumber belas kasih yang memampukan kita untuk menjadi rendah hati. Dalam bacaan ini kita lihat Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah dan kita muliakan, Allah yang menjadi raja bagi hidup kita. Dia mau serendah-rendahnya, dia mau turun. Bukan turun artinya bukan seperti Batman yang langsung teleportasi dan lain sebagainya, bukan. Tetapi Allah mau hadir, Allah mau merangkul, Allah mau menyapa kita. Dan Allah mau mengampuni dosa kita. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang mau mengampuni dosa kita? Maka Allah itu sungguh luar biasa. Allah itu sungguh berbelas kasih. In compatire, menaruh belas kasih. Maka mampu gak kita untuk tetap bertahan dengan kerendahan hati? Penyesalan, kalau kita bertobat, menyesal, tetapi tidak melakukan perubahan hidup, ya padha wae sami mawon. Maka kalau Anda bertobat, misalnya dulu Anda merokok tingkat berat, Anda minum alkohol dengan banyak misalnya, kemudian Anda bertobat, saya mengaku saya bersalah, tetapi Anda tidak merubah sikap hidup Anda, apa artinya Anda bertobat? Dan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Maka tetaplah rendah hati, tetaplah berada di bawah. Kalau ada orang lain yang ada di atas Anda, biarkan mereka tetap berada di atas. Tetapi saya minta Anda punya prinsip, Anda tetap di bawah. Untuk apa? Untuk menekankan bahwa kita adalah manusia yang rendah hati dan manusia yang sungguh-sungguh mampu menjadi wajah kerahiman Allah di dalam hidup kita. Pelajaran terakhir, pelajaran ketiga mengingatkan kepada kita semua adalah merubah sikap hidup untuk kehidupan yang baru, untuk menjadikan hidup ini lebih cerah, menjadikan hidup ini lebih bermakna untuk orang lain. Coba Anda bayangkan, kalau di dalam hidup ini Anda tidak punya prinsip, Anda tidak punya komitmen, Anda tidak punya gambaran saya akan melakukan apa dan apa yang akan saya lakukan untuk membahagiakan sesama. Kalau Anda tidak punya itu, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Kalau Anda juga tidak menyertai dengan doa, dengan belas kasih, juga dengan rasa syukur, amal kasih, akan hampa itu semua. Karena hidup kita itu tidak sepenuhnya adalah kekuatan manusia, tetapi hidup ini adalah yang pertama kesempatan, yang hidup ini pasti ditopang dengan doa. Mari kita bersama-sama melangkah menuju kehidupan yang baru. Kita melangkah menuju kepada kepenuhan hidup Kristiani, yakni untuk tetap setia mengikuti Yesus, tetap rendah hati, dan tetap memohon belas kasih Allah terus. Mari kita bertanya di dalam hati kita, apakah saya menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh menjadi pokok belas kasih saya, atau saya sering mengabaikan belas kasih Allah itu? Dan untuk itulah, mari kita hening sejenak, kita merenungkan semua hal-hal baik itu, dan kita membawanya dalam Ekaristi Minggu Sukacita ini, supaya sukacita itu semakin menggelora, semakin menggebu-gebu, membakar hati kita, sehingga kita semakin semangat untuk melayani Dia yang tersalib di belakang. Kalau Anda tidak
eh, punya rasa bahwa Allah sungguh mencintai saya, apalah arti dia yang tersalib di belakang kita ini? Apalah arti dia yang digantung di depan di dinding-dinding rumah kita? Maka tetap setia ikut Tuhan. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita, dan untuk itu kita hening saja.